Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, hari ini hari Rabu, kita mau sama-sama memikirkan dan merenungkan sebuah tema, yaitu mari kita kagum akan Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Mari kita kagum akan Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama membuka kitab kita dari Yosua pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Yosua pasal 16 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye, segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Nah teman-teman, apa yang menjadi perasaan dari Efraim dan Manasye ketika Tuhan memberikan satu tanah perjanjian bagi mereka, lengkap bersama dengan orang-orang Kanaannya menjadi budak mereka? Tentu teman-teman yang ada di dalam pikiran mereka, mungkin mereka kaget. Loh, kenapa kaget? Ya tentu kaget, karena mereka yang dulunya adalah budak-budak, begitu ya. Sekerompolan budak yang kabur dari Mesir dan berhasil, begitu ya. Tetapi kali ini mereka menjadi tuan dan mereka punya budak, teman-teman. Teman-teman, mungkin ini adalah hal yang tidak dapat dipahami oleh orang Israel maupun oleh orang-orang di bangsa itu zaman itu. Tetapi teman-teman, hal ini perlu dicatat dan hal ini perlu dilakukan oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkarya di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang Israel miliki waktu itu, sekarang, dan yang akan datang, itu adalah Allah yang tidak diam, tapi adalah Allah yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Demikian yang dicatat dalam perjanjian baru. Teman-teman, itulah sebabnya di dalam bagian ini, di dalam perikop yang singkat ini, perikop 16, hanya menceritakan tentang milik pusaka Efraim dan milik pusaka Manasye yang sesungguhnya jauh dari apa yang mereka telah bayangkan, teman-teman. Itulah sebabnya ketika kita memahami bagian ini, kita pun juga diajak untuk kita mau melihat bagaimana dengan karya Tuhan di dalam hidup kita. Apakah sesungguhnya kita juga peka dengan karya-karya Tuhan di dalam hidup kita? Atau justru teman-teman, kita hanya membiarkan berlalu begitu saja tanpa itu mengubahkan hidup kita dan tanpa itu menggugah kekaguman kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, hari ini mari kita belajar menjadi orang-orang Kristen yang terus hidup di dalam rasa kagum, di dalam rasa bangga kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam rasa kita betul-betul mensyukuri semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Teman-teman, Tuhan melakukannya dengan penuh kasih kepada engkau. Dan sebaliknya, mari kita mau sama-sama melakukan hal-hal terbaik kita untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu berkarya dalam hidup kita. Dan kita pun mau kembali mengasihi Tuhan dengan segala apa yang kita bisa, dengan segala apa yang kita mampu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo semuanya, Shalom. Melalui suatu hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan sama-sama diajak nih teman-teman untuk selalu hidup dalam rasa kekaguman, rasa kebanggaan kita kepada Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa loh, karena segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita itu semua berdasarkan pertolongan kasih Tuhan kepada hidup kita, dan itu semua akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, dan terlebih lagi yang harus teman-teman ingat di sini, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan teladan untuk mengasihi. Jadi, teman-teman, berikan yang terbaik yuk untuk Tuhan. Harus ingat ya. Untuk menutup satu dua hari ini, aku mengajak teman-teman, mari kita bersikap hati, kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami bersujud di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk segala cinta kasih-Mu, untuk segala penyertaan-Mu Bapa sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih karena kehidupan kami selalu kami lewati karena ada hadirat Engkau dalam setiap sisi kami ya Tuhan. Bapak, di pagi hari ini Bapak, kami kembali mengucap syukur terutama untuk firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Bapak, firman yang kami dengarkan ini bisa tertanam di hati kami, tertanam di pikiran kami juga Bapak, dan juga bisa perlahan demi perlahan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya.
Bapa, ajarkan kami supaya menjadi anak-anak-Mu yang selalu memiliki rasa bangga kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah yang penuh cinta kasih, dan biarlah kami bisa meladani segala sesuatu hal yang baik berasal daripada-Mu ya Tuhan. Jadikan kami juga berpaling lilin kecil yang bisa menyala di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, dan pakai kami Bapa dalam setiap fase kehidupan kami. Tuhan, kami akan mengakhiri satu doa kami pada pagi hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau yang bekerja dalam hidup kami, Engkau memimpin setiap langkah kaki kami, biar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, bahwa itu semua menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kan hari ini dapat banyak banget berkat. Yuk bagi materi hari ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang terberkati masa doa hari ini. Bagi kamu juga yang punya pertanyaan, pergumulan, boleh teman-teman DM ke Instagram kita di @yudgganaan. Nanti semaksimal mungkin akan dijawab oleh adminnya, atau lebih menarik lagi akan diangkat menjadi tema besar podcast kita di Spotify yang selalu tayang setiap hari Minggu di jam 5 sore. Teman-teman jangan lupa join juga ya Zoom Fellowship kita setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nah, teman-teman bisa ikutin juga melalui YouTube loh. So, have a great day. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo semua, balik lagi di Obrolan Santuy Anak Milenial di episode yang ke-36. Apa sih perbedaan antara tujuan hidup dan cita-cita? Gak pernah tuh ditanya, ayo anak-anak, tujuan hidup kamu itu apa? Tapi Tuhan bisa pakai cita-cita kita itu untuk mengarahkan kita menuju tujuan hidup kita. Kalau emang berbeda-beda, terus gimana cara kita tahu nih kok kalau tujuan hidup kita tuh berbeda-beda? Iya, yang pasti sih secara bentuk real nyatanya pasti beda-beda. Tapi secara garis besar, tujuan hidup semua orang itu harusnya satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Nah, mengenai tujuan hidup itu apakah sejak lahir Tuhan sudah tetapkan? Tentu iya jawabannya. Kalau enggak, berarti Tuhan tidak berdaulat, begitu ya. Maksudnya apa? Orang di Alkitab sendiri dicatat begitu ya, sebelum engkau lahir, Tuhan tuh sudah punya rencana, begitu kan ya.